Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa? Setelah lelah dengan hiruk-pikuk kehidupan, dengan segala beban harian, Anda masih tidak bisa tidur nyenyak hanya karena beberapa patah kata yang terucap dari seseorang. Pujian atau celaan orang, gosip dan omongan sana-sini, seringkali tidak memengaruhi kehidupan nyata kita secara langsung, tetapi memiliki beban yang luar biasa dalam jiwa. Sebuah celaan bisa membuat kita kehilangan kegembiraan sepanjang hari. Sebuah gosip bisa membuat kita terjaga sepanjang malam. Kita begitu peduli sampai tidak menyadari bahwa yang membuat kita menderita bukanlah perkataan orang lain, melainkan karena kita telah membiarkan perkataan itu menjadi beban dalam hati kita. Hidup ini sudah cukup melelahkan. Lihatlah sekeliling, semua orang sibuk, semua orang punya kekhawatiran tersembunyi. Lalu, mengapa kita masih memedulikan suara-suara persaingan, untung rugi, benar salah, yang sejatinya bukan milik kita? Kita terus memendam, terus berdebat, terus bersaing, terus mencari penjelasan, terus berharap orang lain memahami, menyayangi, dan menghargai kita. Namun, semakin kita berusaha seperti itu, semakin kita kehilangan kedamaian dalam jiwa. Orang lain berkata satu kalimat, kita langsung marah. Orang lain mengucapkan satu kata, kita langsung mencari pembelaan. Akibatnya, pikiran menjadi kacau. Hidup yang singkat terasa semakin berat. Orang yang bijak tidak akan membuang energi untuk bersaing dengan dunia, karena mereka memahami bahwa hidup hanyalah sebuah perjalanan singkat. Tidak ada yang akan bersama kita selamanya. Tidak ada yang akan memuji atau mencela kita selamanya. Apa yang orang katakan hari ini, besok sudah terbawa angin. Tetapi apa yang kita simpan dalam hati akan membebani kita selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, sedikit bicara agar pikiran jernih, diam agar hati tenang, itulah kebijaksanaan. Ada seseorang yang pernah bercerita bahwa selama beberapa tahun, ia tidak bisa hidup bahagia karena selalu ada orang di sekelilingnya yang membicarakan dirinya. Keluarga mencela, teman membandingkan, rekan kerja merendahkan, semuanya seperti jarum yang menusuk hati. Ia mencoba berbagai cara untuk menjelaskan, untuk membela diri, tetapi semakin dijelaskan semakin tidak ada yang percaya, bahkan dianggap sebagai pembelaan diri. Sampai suatu hari, ia memutuskan untuk berhenti membela diri, berhenti bereaksi, hanya diam-diam melakukan apa yang ia anggap benar. Anehnya, sejak saat itu, hatinya tiba-tiba menjadi ringan. Orang lain tetap bicara, tetapi ia tidak lagi merasa terbebani. Orang lain tetap mencela, tetapi dalam hatinya ada kedamaian. Itulah kekuatan keheningan. Sang Buddha mengajarkan bahwa lidah adalah salah satu dari 3 karma terpenting manusia. Karma dari perkataan bahkan lebih berbahaya daripada karma dari tangan atau kaki karena dapat menyakiti orang lain dalam sekejap. Namun, pada saat yang sama, lidah juga bisa menabur berkah yang tak terhingga. Jika kita tahu bagaimana menggunakan kata-kata untuk menasihati, untuk menghibur, untuk menanamkan keyakinan. Ketika kita sedikit bicara, berarti kita telah memblokir banyak risiko menabur karma buruk melalui ucapan. Ketika kita mendengarkan, kita telah membuka pintu kebijaksanaan bagi diri sendiri. Dan ketika kita mengabaikan omongan orang, berarti kita telah membebaskan hati kita. Orang sering berkata, semakin sedikit bicara, semakin banyak berkah. Memang benar, karena ketika sedikit bicara, kita menyimpan energi yang tenang dan tidak bergejolak dalam hati. Orang yang sedikit bicara bukanlah orang yang lemah, melainkan orang yang telah melihat kenyataan bahwa terkadang diam adalah cara untuk melindungi diri sendiri dan juga cara untuk menyayangi diri sendiri. Karena semua fitnah di luar sana, pada akhirnya, hanyalah seperti awan yang melayang di langit. Ada orang bodoh yang terus menarik awan itu ke arahnya, lalu memeluk penderitaan. Ada orang bijak yang membiarkan awan itu berlalu, hatinya tetap damai, pikirannya tetap jernih. Ada seorang gadis muda yang baru lulus kuliah dan mulai bekerja. Ia selalu berusaha menyenangkan semua orang. Tetapi dimanapun ia pergi, ia mendengar perbandingan dan celaan. Kadang-kadang sangat keras. Awalnya ia mengalami krisis, banyak menangis, dan setiap malam tidak bisa tidur. Lalu suatu hari ia membaca sebuah kutipan yang mengatakan, "Jika kamu tidak belajar untuk mengabaikan perkataan yang tidak perlu, kamu tidak akan pernah bebas." Ia mencoba untuk mengurangi bicara, hanya fokus pada pekerjaannya, tidak terlalu memedulikan omongan orang. Beberapa bulan kemudian,
Ia menyadari bahwa ia tidak lagi menderita seperti sebelumnya. Ia tetap hidup, tetap bekerja, tetapi pikirannya berbeda, hatinya berbeda. Ia menyadari bahwa keheninganlah yang telah menyelamatkannya. Pada zaman Sang Buddha pun, pernah ada orang yang difitnah dan dicela oleh seluruh desa. Para murid yang bersemangat ingin membela diri, tetapi Sang Buddha hanya tersenyum, tetap tenang dalam meditasi, dan tetap mengajarkan Dharma seperti biasa. Orang-orang melihat beliau tidak bereaksi. Perlahan-lahan mereka pun tidak lagi tertarik untuk membicarakannya. Tanpa perlu penjelasan, kejernihan itu muncul dengan sendirinya. Dari sana kita belajar bahwa terkadang diam adalah suara yang paling kuat. Ada orang yang menderita karena satu kalimat. Ada orang yang tidak bisa tidur karena satu celaan. Tetapi semua itu hanyalah ujian agar kita belajar menjadi lebih dewasa. Ketika kita tahu cara melepaskan, tidak melekat pada suara-suara itu, maka pikiran akan segera bebas. Semakin sedikit kita bereaksi, semakin kita menyimpan kedamaian yang mendalam, itulah akar untuk menciptakan berkah. Oleh karena itu, jangan sia-siakan hidup Anda untuk mengejar pujian atau celaan. Jangan biarkan omongan orang menguras energi Anda. Selama kita tetap berjalan di jalan yang baik, tetap menjaga hati yang jernih, itulah kebahagiaan sejati. Apa yang dikatakan orang lain adalah urusan mereka. Apakah kita damai atau tidak, itulah urusan kita sendiri. Orang yang banyak bicara seringkali mudah berbuat salah, sedangkan orang yang tahu menjaga lidah seringkali dapat menjaga keberkahan. Di tengah masyarakat yang hiruk-pikuk, orang yang tahu cara hidup tenang dan damai adalah orang yang menjaga harta karun bagi dirinya sendiri. Ada orang yang sering mengeluh bahwa hidupnya penuh fitnah, dimanapun ia pergi selalu mendengar celaan. Namun sebenarnya, fitnah tidak memilih siapapun, hanya apakah kita memedulikannya atau tidak. Sebuah celaan seperti daun gugur, jika kita tidak memungutnya, ia akan kering sendiri. Tetapi kita terus membungkuk untuk memungutnya, merawatnya, lalu memeluknya, maka kita sendiri yang membuat diri kita berat. Orang bijak melihat daun gugur dan tersenyum, mengetahui bahwa itu adalah hal biasa, lalu terus melangkah. Dalam keluarga pun demikian. Orang tua terkadang memarahi anak. Anak terkadang tidak setuju dengan orang tua. Suami istri terkadang berselisih. Saudara terkadang bertengkar. Jika semua orang ingin menang, keluarga akan berubah menjadi medan perang. Tetapi jika ada satu orang yang tahu cara diam, tahu cara tersenyum, tahu cara mengurangi bicara, maka api itu akan padam. Berkat kesabaran kecil, kita dapat menjaga kebahagiaan besar. Banyak keluarga hancur hanya karena satu kalimat. Dan banyak keluarga harmonis hanya karena satu keheningan. Sebenarnya kebahagiaan tidak terletak pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita, melainkan pada bagaimana kita hidup. Jika kita hidup jujur dengan hati yang tidak membenci siapapun, maka omongan orang hanyalah seperti angin di teras. Tetapi jika kita terus memedulikan, terus terbebani, maka kita sendiri yang akan kehilangan kedamaian. Hidup ini singkat. Berapa lama waktu yang kita miliki untuk menyia-nyiakannya dengan pujian atau celaan? Orang memuji pun begitu, mencela pun begitu. Besok mereka akan sibuk dengan urusan lain. Tetapi penderitaan atau kedamaian dalam hati kita akan mengikuti kita sepanjang hidup. Oleh karena itu, sedikit bicara adalah menjaga berkah. Diam adalah kebijaksanaan. Semakin tua seseorang, semakin banyak pengalaman hidupnya, semakin ia memahami hal ini. Ketika muda, kita suka berdebat, suka membuktikan diri, suka bersaing, tetapi setelah melewati banyak badai, kita menyadari bahwa menang dalam perdebatan tidak membuat kita lebih bahagia, bahkan seringkali membuat hati semakin berat. Hanya ketika kita tahu cara tersenyum, tahu cara mengabaikan, tahu cara mengurangi bicara, barulah kita merasakan kedamaian sejati dalam hati. Seorang bapak tua pernah bercerita bahwa ketika muda ia mudah marah. Siapapun yang berkata, apapun akan ia balas. Selalu ingin orang lain memahami dan mengakui dirinya. Akibatnya, ia sering terlibat dalam perselisihan. Kadang-kadang hanya karena satu kalimat, ia kehilangan persahabatan dan hubungan keluarga. Tetapi semakin tua, ia semakin belajar cara diam. Orang mencela, ia tersenyum. Orang memuji, ia pun tersenyum, tidak lagi terbebani. Dan sejak saat itu, ia merasa hatinya jauh lebih ringan. Tidur nyenyak, dan hidup bahagia. Ia berkata, penderitaan tidak datang dari perkataan orang lain, melainkan dari keinginan kita untuk terus memendamnya.
Diam bukanlah kalah, melainkan untuk memenangkan diri sendiri. Mengalahkan orang lain tidak ada kemuliaannya, tetapi mengalahkan kemarahan dalam hati sendiri, itulah kemenangan sejati. Sedikit bicara bukanlah tertutup, melainkan tahu, memilih kata mana yang perlu diucapkan, kata mana yang harus disimpan. Ketika kita berlatih seperti itu, kita akan merasakan hidup lebih ringan, hati lebih tenang, keluarga lebih harmonis, dan berkah pun akan semakin berlimpah. Dalam kehidupan suami istri, perkataan terkadang lebih penting daripada nafkah. Hidangan bisa sederhana, hanya dengan acar dan tumisan, sudah cukup menghangatkan hati. Tetapi satu perkataan yang berat bisa membuat makanan tidak enak. Banyak keluarga hancur bukan karena kekurangan materi, melainkan karena suami istri tidak menjaga karma ucapan. Satu perkataan yang pahit bisa seperti pisau yang menusuk hati, sedangkan satu perkataan lembut bisa meredakan banyak kelelahan. Seorang suami pulang kerja dengan sangat lelah. Hanya dengan mendengar istri menanyakan kabar dengan penuh perhatian, hatinya sudah terasa ringan. Tetapi jika mendengar celaan, semua kelelahan berubah menjadi kemarahan. Oleh karena itu, menjaga lidah adalah menjaga kebahagiaan. Kurangi bicara, lebih lembut, keluarga akan lebih tenang. Antara orang tua dan anak pun demikian. Seringkali orang tua menyayangi anak, tetapi perkataannya justru menyakiti anak. Anak berbuat salah, alih-alih teguran lembut, orang tua melontarkan kata-kata berat yang membuat anak tertutup. Begitu pula anak, terkadang hanya karena satu perkataan yang tidak dipikirkan, membuat orang tua bersedih selama bertahun-tahun. Orang tua perlu belajar mengurangi celaan, lebih banyak memberi semangat. Anak juga perlu mengurangi perdebatan, lebih banyak mendengarkan. Setiap perkataan yang kita ucapkan menabur benih dalam hati orang yang kita sayangi. Benih itu apakah cinta atau penderitaan, tergantung pada kita sendiri. Orang sering berpikir bahwa menjaga uanglah yang dapat menjaga berkah, tetapi sebenarnya menjaga lidah jauh lebih penting. Uang yang hilang bisa dicari kembali, tetapi satu perkataan yang terucap dan melukai orang lain, sulit untuk ditarik kembali. Orang yang tahu menjaga lidah adalah orang yang tahu menjaga berkah. Orang yang sedikit bicara adalah orang yang memelihara kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan orang-orang terkasih di sekitarnya. Ada sebuah kisah sehari-hari yang sangat sederhana. Sebuah keluarga memiliki seorang menantu perempuan yang baik hati, sedikit bicara, dan tidak pernah membantah ibu mertua. Meskipun terkadang disalahpahami, ia tetap diam, hanya fokus mengurus keluarga. Lambat laun, ibu mertua merasakan ketulusan hatinya, menyayangi, dan membela dirinya di depan semua orang. Berkat sedikit bicara, berkat kesabaran, ia dapat menjaga kebahagiaan keluarga, disayangi suami, dan dihormati anak. Orang luar melihatnya mungkin mengira ia dirugikan. Tetapi sebenarnya ia adalah orang yang paling banyak menerima berkah karena menjaga kerukunan. Dalam hukum karma, karma ucapan adalah salah satu karma yang menghasilkan buah paling cepat. Orang sering berpikir bahwa hanya membunuh atau mencuri yang merupakan dosa besar, sedangkan perkataan tidak terlalu penting. Tetapi sebenarnya, satu perkataan bisa menimbulkan karma yang dalam, tidak kalah dengan satu tindakan. Sebuah fitnah bisa membuat orang masuk penjara. Sebuah perkataan pahit bisa membuat orang mencari kematian. Sebuah celaan bisa membuat jiwa muda kehilangan semangat hidup. Dosa itu tidak kecil. Oleh karena itu, dalam ajaran Sang Buddha, ditetapkanlah larangan-larangan untuk perkataan, agar para praktisi menjaga lidah, tidak hanya untuk melindungi orang lain, tetapi juga untuk melindungi berkah mereka sendiri. Sedikit bicara berarti sedikit menabur benih buruk, sehingga berkah pun terjaga. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa ada orang yang tidak melakukan perbuatan buruk besar, tetapi hidupnya tetap penuh rintangan? Seringkali penyebabnya terletak pada perkataan. Orang tersebut mungkin tidak mencuri, tidak menyakiti siapapun, tetapi sering mengucapkan kata-kata ejekan, penghinaan, menabur kebencian pada orang lain. Kebencian itu, menurut hukum karma, akan kembali menciptakan karma buruk, membuat hidup mereka penuh penderitaan. Sebaliknya, ada orang yang tidak kaya, tidak melakukan pekerjaan besar, tetapi karena perkataannya enak didengar, lembut, sehingga dimanapun ia pergi selalu disayangi. Itu adalah berkah dari perkataan, berkah dari karma ucapan yang baik. Ada pepatah, banyak bicara, berkah berkurang.
Orang yang banyak bicara seringkali sulit menghindari kesalahan. Dari 10 kalimat yang diucapkan, mungkin ada beberapa kalimat yang melukai orang lain, beberapa kalimat yang menabur keraguan, beberapa kalimat yang menimbulkan kebencian. Akumulasi itu adalah penyebab berkurangnya berkah. Orang yang sedikit bicara menjaga energinya. Kata-kata diucapkan hanya jika diperlukan, dan ketika diucapkan, biasanya memiliki nilai, sehingga mudah dihormati. Itu juga merupakan cara untuk menumbuhkan berkah. Karma ucapan tidak hanya memengaruhi satu kehidupan, tetapi juga berlanjut ke banyak kehidupan. Ada orang yang terlahir dan sudah dibenci banyak orang, bukan karena apa yang mereka lakukan dalam kehidupan ini, melainkan karena benih yang mereka tanam di masa lalu. Dahulu mereka pernah menggunakan perkataan untuk menipu, mencaci maki, menabur kebencian, sehingga dalam kehidupan ini, begitu muncul, mereka menghadapi perlawanan. Ada pula orang yang terlahir dan disayangi banyak orang, dimanapun ia pergi selalu ada yang melindungi. Itu karena di kehidupan sebelumnya mereka tahu cara mengucapkan kata-kata yang baik, tahu menghibur, tahu menasihati kebaikan, sehingga berkah mengikuti mereka ke kehidupan ini. Sebuah cerita rakyat di Indonesia mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Jaka yang sangat suka mencaci maki. Kemanapun ia pergi, ia selalu mengomel, mulutnya tidak pernah ramah. Setelah meninggal, orang-orang mengatakan ia terlahir kembali menjadi anjing yang sepanjang hari hanya tahu menggonggong nyaring. Orang percaya itu adalah buah karma ucapan. Karena mulutnya pernah menabur perkataan buruk, di kehidupan berikutnya ia harus berwujud yang hanya bisa mengeluarkan suara berisik yang tidak disukai siapapun, meskipun cerita rakyat. Namun ini mencerminkan hukum karma. Sebaliknya, ada orang yang sejak kecil sudah berbicara dengan sopan, suaranya lembut, membuat siapapun yang dekat dengannya merasa hangat. Itu bukan hanya bawaan lahir, melainkan hasil dari kehidupan sebelumnya yang telah menabur banyak perkataan baik. Orang itu di kehidupan sebelumnya pernah menasihati, pernah menghibur, pernah menggunakan perkataan untuk membantu orang lain sehingga berkah terkumpul. Dalam kehidupan ini, itu terwujud dalam suaranya. Hukum karma ucapan itu halus, tetapi tidak pernah salah. Dalam sebuah keluarga, jika orang tua sering berteriak, anak-anak akan tumbuh menjadi mudah marah. Jika orang tua berbicara dengan lembut, anak-anak biasanya mewarisi sifat itu. Karma ucapan tidak hanya berhenti pada individu, tetapi juga diturunkan ke seluruh garis keturunan. Sebuah keluarga besar dengan banyak anggota yang berlidah jahat, seringkali mudah terjadi perselisihan, saudara-saudara terpecah belah, anak cucu menderita. Sebuah keluarga yang tahu menjaga lidah, hidup dengan baik, biasanya memiliki berkah yang abadi. Anak cucu akan berkembang. Ada seorang nenek di sebuah desa bernama Kampung Sejahtera. Sepanjang hidupnya, beliau hidup sederhana, sedikit bicara, dan selalu tersenyum membantu siapapun yang meminta bantuan. Beliau tidak kaya, tetapi anak cucunya semua sukses. Keluarga besar, anak cucu berbakti. Orang-orang mengatakan itu adalah berkah dari mulut lembut nenek itu. Sebaliknya, di desa yang sama ada seorang lelaki bernama Pak Budi yang pemarah. Sepanjang hari mencaci maki dan mencari gara-gara. Ia kaya, tetapi anak cucunya nakal, keluarganya kacau balau. Orang-orang yang melihatnya semua jelas melihat hukum karma ucapan. Kita sering berdoa memohon berkah di masjid atau pura, beramal, berbuat baik, tetapi jika di rumah tidak menjaga lidah, tetap mengucapkan kata-kata yang berat, maka berkah akan cepat habis. Seperti menuangkan air ke dalam ember lalu melubanginya. Tetapi jika berbuat baik sambil menjaga lidah, maka berkah akan terkumpul dan cepat penuh. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Mereka pikir berbuat baik di luar sudah cukup, dan melupakan bahwa setiap perkataan dalam keluarga juga menentukan karma berkah. Oleh karena itu, jika ingin memiliki berkah, pertama-tama harus belajar mengurangi bicara. Sedikit bicara untuk menjaga berkah, diam untuk menjaga karma. Jangan berpikir bahwa diam itu tidak berguna. Sebenarnya, diam itu sedang menabur berkah. Setiap kali kita menahan satu kata kemarahan, kita telah menjaga satu bagian berkah untuk keluarga. Setiap kali kita tidak membalas cacian saat dihina, kita telah menabur benih kebaikan untuk masa depan. Orang bijak tahu menjadikan diam sebagai kekuatan, menjadikan sedikit bicara sebagai aset.
Dulu di sebuah desa kecil di tepi sungai, Bengawan Solo, ada seorang wanita bernama Rani. Suaminya pemarah, sering minum tuak, lalu pulang ke rumah mencaci maki. Ketika mabuk, ia berteriak, bahkan memukul meja dan kursi. Setiap perkataannya tajam seperti pisau. Tetangga semua merasa kasihan. Banyak yang menasihati Rani untuk bercerai demi ketenangan. Tetapi ia hanya tersenyum, tidak mengeluh, tidak membantah, dan juga tidak pergi. Orang-orang yang melihatnya banyak yang bersimpati. Ada juga yang menyalahkannya karena terlalu lemah lembut. Sebenarnya dalam hatinya sangat sakit. Ada malam ia tidur di samping dengkuran mabuk suaminya. Air matanya membasahi bantal. Tetapi alih-alih membantah, ia memilih diam. Ia berpikir, jika ia marah, jika ia membalas, itu hanya akan memperbesar api. Jika di dalam rumah dua api bertemu, cepat atau lambat akan terbakar menjadi abu. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menjaga lidahnya dan bersabar. Pada siang hari, ia tetap bekerja keras, mengurus anak-anak agar bisa sekolah, tetap sopan kepada mertua, tetap menyapa tetangga dengan ramah. Bertahun-tahun seperti itu, keheningan Rani perlahan-lahan menjadi dinding yang kokoh. Suaminya pada awalnya masih mabuk, masih berteriak. Tetapi setelah berteriak dan mencaci maki terus-menerus, tanpa melihat istrinya membalas, ia perlahan-lahan merasa lelah. Suatu hari, ia duduk diam melihat istrinya mengepel lantai. Melihat sosok mungil dan kurus itu, air matanya tiba-tiba menetes. Ia teringat tahun-tahun Rani bekerja keras membesarkan anak, teringat saat-saat Rani menahan hinaan demi ketenangan keluarga. Sejak hari itu, ia perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan minum tuak. Sebagai gantinya, ia mulai membantu istrinya di sawah, membantu anak-anak belajar. Tetangga semua terkejut melihatnya. Suami yang dulunya hanya tahu tuak dan teriak-teriak, kini menjadi lembut, bahkan rajin pergi ke musola. Anak-anak di rumah melihat perubahan ayahnya juga menjadi lebih baik dan lebih rajin. Keluarga yang dulu terasa menyesakkan kini menjadi hangat. Orang-orang menyebutnya keajaiban, tetapi sebenarnya keajaiban itu datang dari keheningan dan kesabaran sang istri. Berkat keheningan, Rani dapat menjaga keutuhan rumah tangganya. Berkat keheningan, suaminya memiliki kesempatan untuk sadar. Berkat keheningan, anak-anaknya mendapatkan masa kecil yang utuh. Suatu kali, seseorang menanyakan rahasianya agar keluarga berubah seperti itu. Rani hanya tersenyum dan menjawab, "Tidak ada apa-apa. Saya hanya berusaha mengurangi bicara saat marah dan lebih banyak memikirkan kebaikan suami. Diam bukanlah untuk menderita, melainkan agar keluarga masih memiliki hari untuk berubah." Perkataan itu membuat banyak orang di desa meneteskan air mata. Mereka menyadari bahwa diam bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang gigih. Sejak saat itu, seluruh desa menghargai Rani. Orang-orang sering menggunakan kisahnya untuk menasihati anak cucu, dan kesabaran serta keheningan Rani telah menabur benih berkah bagi seluruh garis keturunan. Anak-anak tumbuh menjadi berbakti, keluarga harmonis. Suami dari seorang pemabuk menjadi orang yang tahu beribadah. Kisah itu hidup selamanya sebagai pelajaran bahwa terkadang tidak perlu pembelaan, tidak perlu berdebat, hanya perlu diam dan bersabar, maka karma dapat berubah, berkah dapat tumbuh, dan seluruh keluarga dapat berubah. Dalam hidup ini, ada satu kebenaran yang harus dipelajari setiap orang. Semakin sedikit bicara, semakin ringan hati, semakin diam, semakin tebal berkah. Orang yang banyak bicara seringkali memiliki hati yang pemarah, ingin menunjukkan diri, ingin membuktikan, ingin bersaing. Tetapi semakin banyak bicara, semakin mudah berbuat salah, semakin banyak menabur benih buruk. Orang yang tahu mengurangi bicara menjaga kedamaian. Setiap kata yang diucapkan utuh, membuat pendengar meresapi dan menghormati. Satu perkataan bisa menopang satu kehidupan, tetapi juga bisa menghancurkan satu jiwa. Oleh karena itu, jika ingin menjaga kebahagiaan, jika ingin memelihara berkah, pertama-tama harus menjaga lidah. Menjaga lidah tidak hanya ketika di luar, tetapi juga di dalam keluarga, dalam setiap hidangan, dalam setiap percakapan. Kata-kata cinta menabur berkah, kata-kata celaan mengurangi berkah, kata-kata fitnah menghancurkan berkah. Orang bijak tidak mengejar pujian atau celaan. Mereka tahu bahwa pujian tidak menambah nilai diri, celaan juga tidak menghilangkan nilai sejati diri. Jika kita memedulikan pujian dan celaan, hati kita akan naik turun seperti perahu yang bergoyang di tengah ombak. Tetapi,
Jika kita berdiam dalam diri, menjaga hati yang jernih, menjaga hati yang baik, maka apapun yang dikatakan orang hanya akan seperti angin yang berlalu di teras. Hidup ini tidak kekal. Hari ini memuji, besok mencela. Hari ini sayang, besok benci. Jika kita terus terlibat di dalamnya, kita akan lelah tanpa henti. Tetapi jika kita memilih diam, memilih melepaskan, maka hidup kita akan ringan. Diam bukanlah kalah, melainkan untuk memenangkan diri sendiri. Mengalahkan kemarahan, mengalahkan impulsif, mengalahkan ego yang selalu ingin bersaing. Dan ketika kita berhasil mengalahkan diri sendiri, barulah kita benar-benar menjadi orang yang diberkahi. Banyak orang pergi ke masjid atau pura untuk mencari berkah, beramal di luar, tetapi lupa menjaga lidah. Mereka belum melihat bahwa berkah besar terletak pada setiap perkataan. Sebuah kata penghiburan, sebuah kata yang baik, itulah pahala. Sebaliknya, sebuah kata pahit, sebuah cacian, itulah karma. Dengan mulut yang sama, tetapi bisa menabur berkah atau menabur bencana, tergantung pilihan kita. Dalam hukum karma, karma dari perkataan seringkali kembali dengan cepat. Orang yang suka mencaci maki akan mudah menghadapi situasi di mana mereka dicaci maki orang lain. Orang yang suka menabur fitnah akan mudah jatuh ke dalam fitnah. Orang yang suka menggunakan perkataan untuk memecah belah akan segera menghadapi perselisihan keluarga. Tetapi, orang yang menjaga lidah dengan baik, tahu mengucapkan kata-kata yang baik, seringkali disayangi orang, dimanapun pergi selalu ada yang membantu. Itulah keadilan karma. Oleh karena itu, sedikit bicara adalah suatu kebajikan. Sedikit bicara agar hati tidak terbebani. Sedikit bicara untuk menjaga berkah bagi diri sendiri. Sedikit bicara agar hati damai. Orang yang sedikit bicara bukan karena tidak bisa bicara, melainkan karena memahami bahwa perkataan berharga seperti emas hanya boleh digunakan pada waktu, tempat, dan orang yang tepat. Selebihnya, diam sudah cukup. Menjaga keheningan juga merupakan salah satu bentuk latihan spiritual. Ketika kita diam, hati kita memiliki ruang untuk mendengarkan orang lain, mendengarkan diri sendiri, dan mendengarkan panggilan kesadaran. Diam membantu kita melihat dengan jelas apa yang sedang muncul dalam hati, apakah kemarahan, kebodohan, atau kedamaian. Dari sana barulah kita bisa bertransformasi. Biasakanlah diri dengan gaya hidup sederhana dalam berbicara. Hanya berbicara yang perlu, berbicara yang baik, berbicara yang bermanfaat. Adapun hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang menyakitkan, biarkan keheningan yang menggantikannya. Ketika kita hidup seperti itu, perlahan-lahan kita akan melihat berkah datang dengan ringan kepada kita. Secara alami, anak-anak akan patuh, keluarga harmonis, pekerjaan lancar, semua itu adalah buah dari karma, baik dari perkataan. Sedikit bicara tidak hanya untuk menghindari fitnah, tetapi juga merupakan metode melatih hati. Setiap kali kita dapat menahan perkataan, berarti kita sedang melatih kesadaran. Karena perkataan tidak muncul dari kehampaan, ia berawal dari hati. Ketika hati sedang marah, perkataan akan pahit. Ketika hati sedang serakah, perkataan akan bohong. Ketika hati sedang bodoh, perkataan akan keliru. Oleh karena itu, menjaga perkataan juga berarti menjaga hati. Hati tenang, mulut tenang, hati kacau, mulut kacau. Orang yang tahu menjaga lidah adalah orang yang tahu melihat ke dalam hati, tahu menyaring agar keburukan dalam hati tidak keluar menjadi karma. Diam juga bukanlah kekosongan, melainkan tanah subur bagi kebijaksanaan untuk tumbuh. Dalam keheningan, kita mendengar dengan jelas napas kita, mendengar suara kehidupan, bahkan mendengar pikiran halus dalam hati. Dari pendengaran itu, kita belajar mengenali kemarahan, mengenali khayalan, dan perlahan-lahan mengendalikannya. Kebijaksanaan tidak muncul dalam keramaian, melainkan berkembang dalam ketenangan. Orang yang tahu diam adalah orang yang tahu kembali ke dalam, tahu menemukan kembali kejernihan yang ada dalam dirinya sendiri. Orang bijak zaman dahulu sering berkata bahwa satu perkataan yang keluar, kita adalah tuannya, tetapi ketika sudah keluar dari mulut, kita menjadi budaknya. Diam memberi kita kebebasan. Ketika kita belum bicara, kita masih punya hak memilih. Tetapi ketika sudah bicara, perkataan itu mengharuskan kita bertanggung jawab, dan terkadang tanggung jawab itu berat. Oleh karena itu, diam adalah menguasai diri. Semakin sedikit bicara, semakin jernih pikiran,
karena setiap kata yang mereka ucapkan telah dipertimbangkan, diterangi oleh kesadaran. Ada kebenaran yang hanya bisa disadari dalam keheningan. Ketika duduk diam tanpa bicara, barulah kita bisa merasakan ketidakkekalan segala sesuatu. Barulah kita melihat dengan jelas bahwa semua penderitaan hanyalah awan yang berlalu. Ketika diam, barulah kita melihat bahwa begitu banyak pujian dan celaan tidak lagi penting, hanya hati yang jernih yang perlu dijaga. Justru dalam keheningan, kebijaksanaan menyala seperti lampu, menerangi jalan membantu kita tidak tersesat di tengah kehidupan yang penuh debu. Orang yang tahu mengurangi bicara tidak akan terbawa arus badai. Orang yang tahu diam tidak akan kehilangan energi berharga mereka. Orang itu seperti danau yang tenang dan jernih, memantulkan segalanya tanpa terganggu. Dalam ketenangan, mereka tidak hanya menemukan kedamaian bagi diri sendiri, tetapi juga menyebarkan kedamaian itu kepada semua orang di sekitar. Itulah kebijaksanaan hidup, kebijaksanaan yang ditanam dari keheningan. Hidup ini singkat, tetapi kita sering kehilangan terlalu banyak waktu untuk perdebatan, persaingan, dan perkataan yang tidak berguna. Kadang-kadang hanya satu ejekan sudah cukup membuat kita tidak bisa tidur. Hanya satu celaan membuat kita memikirkannya selama sebulan. Kita mengira perkataan orang lain membuat kita menderita, tetapi kenyataannya kitalah yang memeluk perkataan itu untuk menyiksa diri sendiri. Jika kita membiarkannya berlalu seperti angin, maka hati akan seringan awan yang terbang. Oleh karena itu, kebahagiaan atau penderitaan tidak terletak pada mulut orang lain, melainkan pada hati kita sendiri. Orang bijak tidak pernah membuang energi untuk berdebat. Mereka tahu bahwa menang dalam perdebatan tidak membuat mereka lebih bahagia, melainkan hanya membuat mereka lebih lelah. Orang bijak memilih diam untuk menjaga kejernihan hati. Diam di sini bukan berarti acuh tak acuh, bukan berarti lemah, melainkan kekuatan besar, kekuatan untuk memenangkan diri sendiri. Ketika kita diam, kita tidak membiarkan kemarahan menyeret kita, tidak membiarkan keserakahan, kemarahan, dan kebodohan berkesempatan tumbuh. Dalam keheningan itu, kebijaksanaan menyala, kasih sayang muncul, berkah dipelihara. Cobalah lihat kembali, keluarga, teman, tetangga, masyarakat, di sekitar kita. Sebagian besar perselisihan berakar dari perkataan. Sebuah keluarga hancur seringkali bukan karena kemiskinan, melainkan karena kata-kata berat yang saling dilontarkan. Sebuah persahabatan retak bukan karena kekurangan, melainkan karena satu perkataan yang tidak terjaga. Sebuah lingkungan bertikai bukan karena tanah, melainkan karena gosip dan fitnah. Semua berawal dari mulut, dan semua juga bisa diselesaikan dengan keheningan, dengan kata-kata yang baik, dengan kesabaran dalam berbicara. Jika kita benar-benar ingin bahagia, pertama-tama belajarlah menjaga lidah. Menjaga lidah adalah menjaga berkah. Orang yang sedikit bicara seringkali hidup lebih tenang daripada orang yang banyak bicara. Orang yang tahu diam seringkali lebih dihormati daripada orang yang suka membual. Orang yang tahu mengucapkan kata-kata yang baik seringkali menabur simpati, menciptakan hubungan baik, dan bertemu dengan orang-orang mulia. Itu adalah hukum karma, tidak pernah salah. Satu perkataan buruk menabur karma buruk, satu perkataan baik menabur berkah. Sedikit bicara adalah sedikit menabur benih buruk. Diam adalah memelihara banyak berkah. Ada yang akan bertanya, jadi apakah diam itu cukup? Tidak perlu bicara apa-apa lagi. Sebenarnya diam di sini bukan berarti tertutup, melainkan memilih. Hanya berbicara yang baik, yang perlu, yang membawa manfaat bagi pendengar. Adapun perkataan yang tidak berguna, perkataan yang menyakitkan, biarkan keheningan yang menggantikannya. Dengan demikian, kita tidak hanya menjaga kedamaian bagi diri sendiri, tetapi juga menabur benih berkah bagi dunia. Jika kita memiliki kebiasaan banyak bicara, cobalah berhenti, berlatih sedikit demi sedikit setiap hari. Ketika akan bicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah perkataan ini perlu? Apakah baik? Apakah bermanfaat bagi seseorang? Jika tidak, tersenyumlah dan diamlah. Awalnya mungkin sulit, tetapi perlahan-lahan kita akan merasakan hati ringan, pikiran tenang, lebih menyayangi diri sendiri. Itu adalah jalan melatih hati yang sederhana, namun mendalam. Diam juga merupakan tanah subur bagi kebijaksanaan untuk tumbuh. Ketika kita tidak terbawa arus perkataan, kita memiliki waktu untuk merenungkan hati kita. Dalam keheningan, barulah kita melihat dengan jelas ketidakkekalan. Barulah kita menyadari bahwa pujian dan celaan hanyalah berlalu,
barulah kita memahami bahwa nilai sejati kehidupan tidak terletak pada mulut orang lain, melainkan pada kejernihan dan kebaikan dalam hati kita. Semakin seseorang diam, semakin dalam hidupnya, semakin ia memahami. Oleh karena itu, sedikit bicara juga menanamkan kebijaksanaan bagi diri sendiri, karena ucapan tidak hanya berhenti pada diri kita, tetapi juga menyebar ke anak cucu. Orang yang tahu menjaga lidah akan mewariskan kepada anak cucunya gaya hidup yang harmonis, akhlak yang baik. Orang yang berlidah jahat akan meninggalkan energi berat bagi anak cucunya yang membuat keluarga tidak damai. Oleh karena itu, menjaga lidah hari ini tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk mengumpulkan berkah bagi generasi mendatang. Ingatlah bahwa harta yang diwariskan bisa hilang, ketenaran bisa pudar, tetapi berkah dari perkataan yang lembut akan abadi bersama anak cucu. Gaya hidup sedikit bicara, kata-kata yang baik, diam pada saat yang tepat, itulah warisan paling berharga yang bisa kita berikan kepada generasi mendatang. Oleh karena itu, jangan sia-siakan hidup kita untuk mengejar pujian atau celaan. Jangan biarkan omongan orang menguras berkah kita. Jangan biarkan satu perkataan tak sengaja menjadi beban karma. Berusahalah hidup sedikit bicara. Berlatihlah diam. Berlatihlah mengucapkan kata-kata yang baik. Jika kita bisa melakukannya, kita akan merasakan hati kita semakin tenang, jiwa kita semakin ringan, dan berkah kita semakin berlimpah. Ketika masih hidup, jadikanlah diam sebagai kekuatan, sedikit bicara sebagai berkah, dan kata-kata yang baik sebagai benih yang bermanfaat. Suatu hari nanti, ketika kita memejamkan mata meninggalkan dunia ini, kita akan membawa bekal yang ringan, tidak terbebani oleh karma ucapan, melainkan penuh berkah dari perkataan baik yang telah kita tanam. Itulah kebahagiaan sejati, kedamaian sejati yang bisa dicapai siapapun jika tahu memulainya dari satu perkataan sehari-hari. Saudaraku sedharma yang terkasih, mengapa semakin dewasa kita semakin sedikit ingin berbicara? Mengapa di tengah dunia yang bising, orang yang bijak memilih keheningan? Apakah semakin banyak bicara, semakin kita menunjukkan bahwa hati belum tenang, pikiran belum jernih? Apakah semakin diam, semakin kita memiliki kesempatan untuk kembali mendengarkan suara sejati dalam hati kita? Dalam ajaran Buddha, ada jenis kebijaksanaan yang lahir dari ketenangan. Kebijaksanaan itu tidak memerlukan banyak perkataan, tidak memerlukan perdebatan, tidak memerlukan pembuktian kepada siapapun. Ia seperti permukaan danau yang tenang. Semakin tenang, semakin jelas memantulkan segalanya. Ketika pikiran tenang, kita melihat kebenaran segala fenomena. Ketika hati damai, kita tidak lagi terseret dalam persaingan untung rugi, benar salah. Diam bukanlah melarikan diri. Diam juga bukan kelemahan. Diam adalah tahu berhenti pada saat yang tepat untuk menjaga kedamaian bagi diri sendiri dan membuka ruang bagi orang lain untuk memahami dan menyayangi. Ada saat-saat di mana satu perkataan bisa seperti pisau yang melukai orang, tetapi keheningan pada saat yang tepat bisa menjadi jembatan yang menghubungkan dua jiwa. Dalam ajaran Buddha ada yang mengatakan, bencana berasal dari mulut. Satu perkataan tak sengaja bisa melukai hati orang. Satu perkataan yang tidak dipertimbangkan bisa menciptakan kebencian yang berlangsung bertahun-tahun. Tetapi sebaliknya, keheningan yang bijak bisa menjaga kerukunan, menjaga kedamaian bagi diri sendiri dan orang lain. Orang bijak bukan berarti tidak tahu berbicara, melainkan tahu kapan harus berbicara, kapan harus berhenti. Semakin sedikit bicara, semakin sedikit pula kekhawatiran dan fitnah. Sebab sebagian besar dari apa yang kita ucapkan berasal dari kebiasaan ingin menegaskan diri, ingin diakui orang lain, atau sekadar untuk memuaskan emosi sesaat. Tetapi justru perkataan-perkataan itulah yang mudah membuat kita terjerat dalam konflik, menyebabkan kesalahpahaman, dan membuka banyak kekhawatiran yang tidak perlu. Ada saat-saat ketika kita tidak berbicara bukan karena tidak punya alasan, melainkan karena memahami bahwa alasan terkadang tidak bisa meredakan kemarahan orang lain. Diam pada saat itu adalah pelepasan, adalah cara untuk tidak terbawa ke dalam pusaran persaingan. Orang yang dapat menjaga ketenangan itu, barulah benar-benar orang yang bijaksana. Di tengah kehidupan modern yang hiruk-pikuk, setiap orang ingin bersuara, ingin didengar, ingin membuktikan diri. Tetapi semakin banyak bicara, semakin mudah kehilangan kedalaman. Semakin mengejar fitnah, semakin sulit hati menjadi tenang. Sebaliknya, siapapun yang tahu berhenti dalam ketenangan akan merasakan jiwanya seringan awan,
melangkah bebas di tengah kehidupan tanpa terbawa arus. Ada hal yang sangat aneh. Semakin kita berusaha berbicara untuk membela diri, untuk membuktikan bahwa kita benar, semakin hati tidak tenang. Tetapi ketika kita berhenti, tidak bereaksi, tidak berdebat, justru keheningan itulah yang menjadi kekuatan. Karena diam bukanlah kekalahan, melainkan pilihan yang sadar. Orang yang tahu diam pada saat yang tepat adalah orang yang menguasai hatinya, tidak membiarkan lingkungan menariknya. Dalam sutra, Sang Buddha pernah mengajarkan, orang bodoh sering banyak bicara, orang bijak sering menjaga keheningan. Kalimat ini tidak berarti diam sepenuhnya, melainkan tahu mempertimbangkan perkataan, tahu kapan perlu bersuara, kapan harus diam. Perkataan seperti benih yang ditaburkan di tanah manapun akan menghasilkan buah yang sama. Jika perkataan berawal dari kemarahan, buahnya hanya bisa berupa kegelisahan dan kebencian. Jika perkataan berawal dari kasih sayang dan kebijaksanaan, buahnya akan berupa kedamaian dan pemahaman. Tetapi jika kita belum cukup tenang untuk mengucapkan kata-kata yang baik, lebih baik diam. Diam adalah pintu yang membuka pendengaran. Ketika kita tidak terburu-buru membalas, kita akan mendengar suara hati kita sendiri dan mendengar penderitaan orang lain. Di balik kemarahan mereka, siapa tahu ada kesepian, ada luka yang tidak bisa mereka ungkapkan. Jika kita terburu-buru berdebat, kita akan kehilangan kesempatan untuk menyentuh kedalaman itu. Tetapi jika kita diam, tidak bereaksi, tidak melawan, kita akan memiliki ruang untuk melihat kebenaran secara lebih utuh. Ada sebuah kisah yang terjadi di sebuah desa kecil di lereng Merapi. Seorang pria bernama Pak Slamet, dikenal pemarah. Di desa, semua orang jengkel dengannya, karena jika ada yang tidak sesuai keinginannya, ia siap berdebat, bahkan berkelahi. Suatu hari, Pak Slamet berselisih dengan tetangganya mengenai batas tanah. Ia marah-marah, kata-katanya kasar, bahkan mengancam. Tetangga itu, seorang kakek berusia lebih dari 70 tahun bernama Mbah Karto, hanya berdiri diam, tidak membalas sepatah kata pun. Pak Slamet semakin marah, berbicara semakin keras. Tetapi setelah beberapa saat, ia merasa lelah, lalu merasa kesal dan pergi. Sore harinya, Mbah Karto membawa sekeranjang ubi jalar dan meletakkannya di depan rumah Pak Slamet, hanya berkata, "Ubi ini baru saja saya gali, untuk Pak Slamet agar manis rasanya." Lalu Mbah Karto pulang. Pak Slamet terdiam. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah ada yang menghentikan kemarahannya dengan keheningan dan kebaikan seperti itu. Ia merasa malu, merasa kecil, dan sejak hari itu, ia perlahan-lahan mengubah sifatnya. Bertahun-tahun kemudian, ia masih menceritakan, "Jika saat itu Mbah Karto membalas cacian saya, pasti saya dan beliau akan menjadi musuh seumur hidup." Tetapi justru keheningan Mbah Karto yang menyadarkan saya. Melalui kisah itu, kita melihat bahwa diam tidak hanya menghindari kekhawatiran bagi diri sendiri, tetapi juga merupakan cara menyelamatkan orang lain agar tidak jatuh lebih dalam ke dalam kebencian. Terkadang keheningan yang penuh kasih sayang lebih kuat daripada 1000 pembelaan. Ia seperti air, lembut, tetapi bisa memadamkan api kemarahan yang membara. Dalam kehidupan kita saat ini pun demikian. Kadang-kadang dalam keluarga, suami istri bertengkar hanya karena hal-hal kecil. Yang satu menyalahkan yang lain, saling balas perkataan. Akhirnya keduanya lelah. Tetapi jika ada satu orang yang mau berhenti, tidak berbicara lagi, hanya diam menatap orang lain, maka kemarahan pun akan mereda. Keheningan pada saat itu bukanlah sikap dingin, melainkan sebuah pesan. "Aku mengerti kamu sedang menderita, jadi aku tidak akan bicara lagi agar kamu tidak semakin menderita." Justru dalam keheningan itulah cinta memiliki kesempatan untuk muncul kembali. Banyak orang bijak zaman dahulu menganggap diam sebagai suatu kebajikan, sebab banyak bicara mudah menimbulkan kesalahan, sedangkan diam menjaga martabat, menjaga hati yang tenang. Seorang biksu Zen pernah berkata, "Satu perkataan bisa seperti bunga teratai, juga bisa seperti pisau tajam." Orang bijak, jika belum yakin bunga teratai akan mekar, lebih baik menjaga kuncupnya dalam hati. Namun, diam tidak berarti menghindar. Diam yang sesungguhnya adalah kesadaran. Kita tahu kita sedang marah, sedang sedih, dan kita berhenti agar tidak melukai lebih jauh. Itu adalah keheningan, kebijaksanaan. Sebaliknya, diam karena takut, karena lemah. Itu bukan. Ajaran Buddha
mengajarkan kita untuk membedakan hal ini. Dalam pekerjaan pun demikian. Ada saat-saat kita mendengar kritik keras, perkataan yang tidak adil. Jika kita terburu-buru bereaksi, mudah dinilai sebagai orang yang pemarah. Tetapi jika kita diam, mencatat, lalu memilih cara menanggapi dengan tenang, maka masalah akan jauh lebih baik. Keheningan sesaat itu adalah seni hidup. Ia membantu kita menjaga harga diri dan juga membuat orang lain menghormati. Fitnah dalam hidup tidak akan pernah berhenti. Hari ini mereka memuji kita, besok mereka mencela kita. Jika kita terlalu memedulikan perkataan itu, kita akan sangat lelah. Hanya ketika kita tahu diam, kita dapat menjaga diri. Diam bukan untuk menyangkal, melainkan untuk mengingat bahwa suara terpenting tidak ada di luar sana, melainkan di dalam hati kita. Ada pepatah yang mengatakan, ketika orang lain membicarakan kita, mereka hanya memproyeksikan diri mereka sendiri. Memang benar, seringkali orang menilai dan mengkritik hanya karena mereka belum tenang dalam hati. Jika kita juga bereaksi, kita hanya membuat wajah kita semakin cacat oleh pecahan-pecahan mereka. Tetapi jika kita diam, kita seperti cermin jernih yang tidak tertempel debu dunia. Maka, semakin dewasa kita semakin sedikit ingin berbicara. Sedikit bukan karena tidak tahu, melainkan karena setelah tahu, kita merasa tidak perlu banyak bicara. Sedikit bukan karena acuh tak acuh, melainkan semakin menyayangi orang lain, semakin ingin memberi mereka keheningan agar mereka bisa menjadi diri sendiri. Coba bayangkan, di tengah keramaian, seseorang yang diam mengamati dan tersenyum, seringkali membuat orang lain merasa lebih tenang dan hormat daripada 100 teriakan. Itulah kekuatan ketenangan. Ia tidak berlebihan, tetapi kokoh dan meresap dalam. Belajar seni diam, kita akan mengurangi banyak kekhawatiran dan fitnah. Kita tidak lagi mengejar untuk membuktikan bahwa kita benar, kita pandai, kita lebih dari siapapun. Kita hanya perlu hidup jujur, baik, dan tulus. Perkataan tidak lagi menjadi alat untuk berdebat, melainkan menjadi bunga kasih sayang yang diberikan saat dibutuhkan. Dan jika belum bisa memberikan bunga, maka diamlah. Itulah menjaga tanah hati agar bunga bisa mekar di kemudian hari. Dalam kehidupan, kita sering percaya bahwa hanya dengan berbicara benar, berbicara dengan alasan yang cukup, kita akan dipahami. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Orang jarang hanya mendengarkan isi perkataan, tetapi sering merasakan aura dan suasana hati yang tersembunyi di balik setiap kata. Seseorang mungkin memiliki 100 alasan, tetapi jika berbicara dengan nada yang kasar, wajah yang tegang, perkataan itu tidak berbeda dengan pisau tak sengaja yang melukai orang lain. Sebaliknya, perkataan yang sama, jika diucapkan dengan hati yang tenang, dengan napas yang lembut, dengan suara yang ramah, akan seperti mata air yang sejuk mengalir ke hati, membuat pendengar lebih mudah menerima. Oleh karena itu, alasan harus lurus, tetapi suasana hati harus lembut. Berbicara yang benar tidak sulit, tetapi berbicara tanpa membuat orang lain menutup hati, itulah kebijaksanaan sejati. Di dunia ini, tidak ada yang sempurna, kita sendiri pun tidak terkecuali. Oleh karena itu, sebelum ingin mengkritik seseorang, hal yang paling bijaksana adalah melihat kembali diri sendiri. Apakah kita sudah sempurna? Apakah kita benar-benar berdiri di posisi yang kokoh dengan kelapangan hati? Hanya dengan begitu, perkataan akan memiliki kekuatan untuk mengubah, bukan hanya menimbulkan reaksi. Diam bukan berarti berkompromi atau lemah. Diam adalah agar hati bisa tenang, agar perkataan, jika harus diucapkan, akan membawa aura kebaikan. Dan ketika kita tahu diam, tahu memaafkan, tahu melapangkan hati, pada saat itulah kita sedang menabur benih-benih berkah bagi hidup kita sendiri. Seseorang yang pemarah, berlidah tajam, meskipun hatinya baik, akan membuat orang lain segan dan menjauh. Karena perkataan adalah jembatan antara hati kita dengan dunia. Jika jembatan itu selalu berguncang oleh kemarahan dan kekasaran, maka meskipun di dalam hati kita memiliki banyak kebaikan, orang lain akan sulit mendekat. Oleh karena itu, meskipun kita memiliki cukup alasan untuk membuktikan bahwa kita benar, kita harus memilih cara berbicara yang lembut. Karena perkataan yang lembut, seperti air sejuk yang dapat meredakan banyak kekerasan. Alasan harus lurus, tetapi suasana hati harus damai. Satu kali memaafkan adalah satu kali menabur berkah.
Memaafkan bukan hanya memberi kesempatan kepada orang lain, tetapi juga membuka jalan keluar bagi diri sendiri. Semakin lapang hati kita, semakin besar berkah kita. Karena karma itu adil. Jika kita menabur benih kasih sayang, maka buah berkah akan segera mekar dalam hidup kita dan juga kehidupan setelahnya. Dan sebelum ingin mengkritik atau mengoreksi kesalahan orang lain, kita perlu introspeksi diri. Apakah kita sudah sempurna atau belum? Jika merasa diri masih memiliki kekurangan, maka perkataan akan menjadi kurang tajam, kritik akan berubah menjadi nasihat, dan pendengar akan lebih mudah membuka hati untuk menerima. Orang bijak zaman dahulu mengajarkan, dalam menghadapi masalah, banyak bicara tidak lebih baik daripada sedikit bicara. Sedikit bicara tidak lebih baik daripada berbicara pada waktu yang tepat. Memang benar, perkataan tidak berharga karena panjangnya, tetapi berharga karena ketepatannya. Satu perkataan yang tepat pada waktunya bisa meredakan kebencian, menyelamatkan seluruh situasi. Tetapi satu perkataan yang salah pada waktunya bisa seperti percikan api yang membakar tumpukan jerami kering, menyebabkan api kemarahan berkobar, meninggalkan abu dan kerugian yang tak dapat diperbaiki. Ingatlah bahwa berkah manusia tidak hanya datang dari perbuatan besar, tetapi juga dari setiap momen kita tahu bersabar dan menjaga lidah. Orang yang tidak dapat menjaga perkataannya akan sulit menjaga berkah. Orang yang tahu mengendalikan perkataannya, berkah akan secara alami terkumpul. Ada sebuah kisah yang terjadi belum lama ini di sebuah kota kecil bernama Kota Harapan. Seorang guru muda bernama Ibu Fitri adalah orang yang baik hati dan berdedikasi. Namun, ia memiliki seorang murid yang sering nakal, membangkang, bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Banyak orang menasihatinya untuk memberi hukuman berat, bahkan mengeluarkan murid itu agar menjaga disiplin. Tetapi Ibu Fitri tidak melakukannya. Setiap kali murid itu kurang ajar, ia hanya tersenyum dan diam. Kadang-kadang matanya berkaca-kaca, tetapi ia tetap tidak mengucapkan kata-kata yang keras. Lalu ia mencari tahu dan menemukan bahwa anak itu kehilangan ayahnya. Sejak kecil, ibunya bekerja jauh, dan ia tinggal bersama neneknya yang sakit-sakitan, sehingga sifatnya menjadi bandel. Suatu kali di kelas, anak itu lagi-lagi kurang ajar, melempar buku ke lantai. Ibu Fitri hanya mendekat, mengambil buku itu, meletakkannya kembali di meja, lalu dengan lembut berkata, "Ibu tahu, kamu sedang menderita, tetapi ibu yakin kamu tidak akan selamanya seperti ini." Kalimat itu bukan celaan, melainkan kata-kata kepercayaan. Malam itu, anak itu pulang ke rumah dan menangis. Berkata kepada neneknya, "Aku benci ibu itu, tetapi aku tidak tahu mengapa. Setiap kali ibu itu diam, aku merasa salah." Bertahun-tahun kemudian, ketika sudah dewasa, ia masih menyebut, "Justru keheningan dan kelapangan hati Ibu Fitri yang menyelamatkan hidup saya." Melalui kisah ini, kita melihat kekuatan keheningan yang lembut. Ia tidak melukai, melainkan menanamkan benih kesadaran dalam hati orang. Jika Ibu Fitri saat itu marah, mengkritik dengan keras, mungkin anak itu akan semakin membangkang, semakin menjauh. Tetapi berkat keheningan dan kelapangan hati, ia menciptakan titik balik bagi seluruh kehidupan seorang anak. Dalam Sutra Buddha ada yang mengajarkan bahwa orang yang mengucapkan kata-kata kasar seperti memegang api melawan angin, api itu pertama-tama akan membakar dirinya sendiri. Artinya, ketika kita mengucapkan kata-kata pahit, kita mengira kita menyakiti orang lain. Tetapi sebenarnya, kitalah orang pertama yang terluka. Kata-kata kasar seperti anak panah, meskipun mengenai siapapun, tangan pemanah juga akan merasakan getaran. Sedangkan orang yang tahu mengucapkan kata-kata yang baik, seperti orang yang menabur benih teratai di kolam air, bunga akan mekar, harum akan menyebar. Pertama-tama, orang yang menabur itu sendiri yang akan mencium aromanya. Saat ini di masyarakat yang penuh fitnah, terutama di media sosial, perkataan bisa menjadi pedang bermata dua. Orang dengan mudah melemparkan penilaian, celaan, ejekan hanya melalui beberapa baris tulisan. Tetapi berapa banyak yang memahami bahwa setiap perkataan seperti itu menabur benih karma. Perkataan buruk yang ditaburkan akan menghasilkan penderitaan. Perkataan baik yang ditaburkan akan menghasilkan kebahagiaan. Orang yang bijak, alih-alih terlibat dalam pusaran itu, memilih diam, memilih mundur, karena mereka tahu perdebatan tidak membuat kebenaran lebih jelas.
melainkan hanya membuat hati semakin gelisah. Dalam keluarga pun demikian. Suami istri, orang tua, anak-anak, saudara-saudara, berapa banyak konflik yang bisa meledak dari perkataan. Satu perkataan tak sengaja bisa membuat orang terkasih bersedih seumur hidup. Tetapi satu perkataan yang tahu berhenti, satu keheningan pada saat yang tepat bisa menyelamatkan hubungan keluarga. Ada saat-saat di mana cinta tidak perlu diucapkan. Cukup dengan satu genggaman tangan, satu tatapan mata, satu keheningan penerimaan. Sang Buddha pernah menekankan bahwa perkataan harus memenuhi 3 syarat. Sesuai kebenaran, pada waktu yang tepat, dan dengan hati penuh kasih sayang. Jika salah satu dari ketiganya kurang, perkataan bisa menjadi beban bagi diri sendiri dan orang lain. Berbicara sesuai kebenaran tetapi tidak pada waktu yang tepat, perkataan itu bisa seperti pisau yang mengiris. Berbicara pada waktu yang tepat tetapi tidak dengan hati penuh kasih sayang, perkataan itu juga hanya akan melukai. Hanya ketika ketiganya harmonis, barulah perkataan menjadi sarana kebijaksanaan. Orang bijak tidak banyak bicara, karena mereka memahami kebenaran tidak memerlukan keramaian. Kebenaran itu sendiri memiliki kekuatan, tidak perlu dihiasi dengan 1000 pembelaan. Orang bijak diam bukan karena tidak tahu, melainkan karena mereka tahu terlalu banyak dan memilih menjaga hati yang tenang daripada bersaing. Ketika kita tahu berhenti, tahu diam, tahu memilih kata-kata yang lembut, maka kita sedang mengumpulkan berkah bagi diri sendiri dan seluruh keluarga. Setiap kali memaafkan, setiap kali mengabaikan adalah satu kali berkah bertambah. Setiap kali bersabar adalah satu kali kita menabur benih kedamaian. Dan kedamaian itu akan tumbuh dalam hidup kita, menyebar ke semua orang di sekitar kita. Dalam kehidupan, siapapun bisa berbuat salah, karena manusia pada dasarnya tidak sempurna. Tetapi yang terpenting bukanlah apakah kita melakukan kesalahan atau tidak, melainkan setelah jatuh, apakah kita memiliki keberanian untuk melihat kembali diri sendiri, cukup jujur untuk berubah, atau tidak. Sang Buddha pernah mengajarkan bahwa orang yang tahu mengakui kesalahan dan memperbaikinya, orang itu tidak berbeda dengan telah mengubah sebagian karma buruk menjadi kesempatan untuk maju. Oleh karena itu, ketika menghadapi orang-orang yang berbuat salah, kita harus membuka hati yang lapang. Jangan terburu-buru menghakimi dengan mata yang keras. Memaafkan orang lain sebenarnya juga berarti melepaskan sebongkah batu dari hati kita sendiri. Namun, kelapangan hati tidak berarti membiarkan begitu saja. Satu kali bersabar bisa disebut kelapangan hati. Kali kedua adalah pemaafan. Tetapi kali ketiga, jika orang itu tetap tidak berubah, maka itu menjadi kelemahan. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa kasih sayang harus seiring dengan kebijaksanaan. Jika hanya ada kasih sayang, tetapi tidak ada kebijaksanaan, kita akan dimanfaatkan. Jika hanya ada kebijaksanaan tetapi kurang kasih sayang, hati kita akan menjadi kaku. Di antara kedua sisi itu, kita perlu berjalan di jalan tengah. Cukup ramah untuk memaafkan, cukup bijaksana untuk tahu kapan harus melepaskan. Karena tidak setiap saat kita harus mempertahankan hubungan yang retak hanya karena rasa kasihan. Juga tidak boleh berusaha mempertahankan seseorang yang tidak pernah mau berubah. Orang seperti itu hanya akan menguras energi mental kita, memperpanjang kekhawatiran. Hidup ini tidak takut banyak pekerjaan, hanya takut banyak masalah. Banyak pekerjaan bisa membuat kita sibuk, kesibukan bisa membuat kita dewasa, membantu kita menjauh dari fitnah yang tidak berarti. Tetapi ketika terlalu senggang, hati mudah muncul kemarahan dan kebodohan, mudah menciptakan masalah untuk dibicarakan, mudah menambah kekhawatiran tanpa menyadarinya. Orang bijak biasanya memilih kesibukan yang bermakna, sibuk untuk menanam kebaikan, sibuk untuk belajar, sibuk untuk menabur benih berkah. Sedangkan orang bodoh sibuk karena kemarahan, sibuk karena iri hati, sibuk karena persaingan. Dalam hubungan pertemanan, terkadang penderitaan tidak datang dari orang asing, melainkan dari orang-orang yang pernah kita percayai sepenuhnya. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada berbalik dan melihat orang yang pernah kita perlakukan dengan tulus kini berbalik mengkhianati. Tetapi alih-alih membiarkan hati kita penuh kebencian, mari kita melihatnya sebagai pelajaran tentang karma. Mungkin di masa lalu, kita sendiri pernah tanpa sengaja mengecewakan seseorang, sehingga hari ini kita harus membayar hutang emosional itu. Ketika memahami hal ini, kita mengurangi menyalahkan orang lain, mengurangi membenci hidup, dan belajar berdiri lebih kokoh di tengah luka hati. Kenyataannya,
Tidak semua orang cukup peka untuk menjaga kerahasiaan yang kita bagikan. Ada orang yang ketika berhadapan mendengarkan dengan simpati, tetapi ketika kita berbalik pergi, cerita itu berubah menjadi bahan tertawaan dalam obrolan mereka dengan orang lain. Hal ini membuat kita merasa kesal, kehilangan kepercayaan pada pertemanan. Tetapi berkat itu pula kita belajar memilih, tidak membuka hati sepenuhnya di hadapan orang yang belum cukup dipercaya. Orang yang bijak bukanlah orang yang tidak pernah bercerita, melainkan orang yang tahu bercerita kepada siapa dan menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri. Tindakan tertinggi dalam komunikasi bukanlah keindahan kata-kata, melainkan tahu menjaga sikap hormat dan sabar, bahkan ketika berhadapan dengan orang terdekat. Sebab semakin dekat kita, semakin mudah kita mengabaikan, mudah tanpa sengaja melukai satu sama lain. Orang yang bijaksana selalu menjaga jarak dalam hubungan dekat agar hubungan itu langgeng. Mengetahui cara mengatasi kesedihan adalah kebijaksanaan, karena tidak ada orang lain yang bisa membersihkan kekacauan dalam hati. Semakin kita memendam kesedihan, semakin kita menjadikan diri sendiri korban, semakin kita belajar melepaskan, semakin kita membuka pintu menuju kedamaian. Ketika kita dapat berbagi cinta, itulah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan tidak datang dari seberapa banyak yang diterima, melainkan dari kemampuan memberi seberapa banyak dan hati tetap merasa cukup. Orang yang berjiwa besar dikenali bukan dari bakatnya, melainkan dari kemurahannya. Mereka tidak membandingkan untung rugi dalam setiap perkataan, tidak menghitung hal-hal kecil dalam setiap tindakan. Mereka menghargai persahabatan lebih dari kepentingan, menghargai karakter lebih dari ketenaran. Sedangkan orang yang berjiwa kecil seringkali memendam iri hati, mudah menunjukkan persaingan dalam setiap gerak-gerik. Ketika memahami hal ini, kita akan tahu cara bersikap terhadap orang berjiwa besar. Kita curahkan rasa syukur. Terhadap orang berjiwa kecil, kita hanya perlu menjaga jarak aman. Jangan biarkan diri terjerat dalam hal-hal kecil. Hidup ini singkat. Kita tidak bisa menyia-nyiakan hidup kita untuk membenci atau bersaing. Ingatlah bahwa setiap kali kita memaafkan adalah satu kali kita dibebaskan. Setiap kali kita berlapang dada adalah satu kali kita menabur benih berkah. Tetapi jangan lupakan kebijaksanaan adalah tahu berhenti saat diperlukan, menjauh dari hal-hal yang merusak kedamaian hati kita. Dalam hidup ada saat-saat kita mendengar begitu banyak pujian dan celaan, begitu banyak fitnah, begitu banyak keramaian dari dunia. Orang memuji kita, hati kita gembira. Orang mencela kita, hati kita kacau. Tetapi berapa banyak yang memahami bahwa pujian dan celaan hanyalah nada-nada yang berlalu, seperti angin yang berembus di permukaan danau, menyentuh sesaat lalu menghilang. Jika hati kita terjerat di dalamnya, kita akan mengubah suara angin yang tak terlihat menjadi beban dalam hati. Sang Buddha pernah mengajarkan bahwa dalam 8 angin kehidupan ada pujian dan celaan, ada untung dan rugi, ada kebahagiaan dan penderitaan, ada kemuliaan dan kehinaan. Jika hati terombang-ambing oleh 8 angin itu, maka hati tidak bisa tenang. Tetapi jika kita bisa menjaga keteguhan, maka di tengah badai apapun kita akan tetap tenang seperti gunung yang berdiri kokoh. Renungkanlah, dunia ini penuh dengan pasang surut. Terkadang kita dipuji-puji, terkadang kita diinjak-injak. Hidup seperti sebuah drama. Ketika kita di atas takhta, ada yang memuji kita sebagai raja yang bijaksana. Tetapi ketika kita jatuh, justru orang yang sama berbalik melempari kita. Manusia siapapun pernah pintar dan pernah bodoh. Tetapi pada akhirnya, baik pintar maupun bodoh, baik untung maupun rugi, hanyalah seperti awan yang lewat, angin yang berembus. Jika memahami ketidakkekalan ini, kita akan mengurangi kebencian, mengurangi penyesalan, hati menjadi jauh lebih damai. Ada sebuah kisah tentang seorang biksu Zen yang tinggal di pegunungan. Suatu hari, penduduk desa berbondong-bondong datang menuduhnya sebagai ayah dari bayi yang baru dilahirkan seorang gadis. Seluruh desa mengkritik dan menghinanya. Biksu itu tidak membela diri, hanya dengan lembut berkata, "Begitu ya," dan dengan tenang merawat bayi itu. Beberapa waktu kemudian, gadis itu tidak tahan dengan rasa bersalahnya, mengakui bahwa ayah bayi itu bukan biksu tersebut. Penduduk desa terkejut datang meminta maaf, memohon biksu itu mengembalikan bayi. Biksu itu tetap hanya dengan lembut menjawab, "Begitu ya," dan mengembalikan bayi itu. Kisah ini membuat siapapun yang mendengarnya terdiam. Karena orang biasa, ketika difitnah,
akan berusaha menjelaskan, membela diri. Tetapi biksu itu memilih diam, memilih melepaskan, memilih kedamaian. Karena ia memahami bahwa semua fitnah hanyalah seperti awan yang berlalu. Selama hati kita jernih, tidak ada yang bisa melukai. Segala sesuatu di dunia ini disebabkan oleh hukum karma. Terkadang kita menabur benih baik dan mendapatkan buah yang baik. Terkadang kita menabur benih buruk dan mendapatkan buah penderitaan. Tetapi seringkali akibat karma tidak langsung terlihat, membuat kita salah mengira bahwa hidup ini tidak adil. Padahal, tidak ada yang hilang, juga tidak ada yang berlebihan. Setiap peristiwa yang datang dalam hidup kita adalah untuk membayar hutang atau untuk kita belajar sebuah pelajaran. Jika memahami, kita akan merasa jauh lebih lega dan ringan. Hidup ini seperti mimpi. Jika tahu mimpi itu hanyalah mimpi, maka tidak akan ada keterikatan. Dalam mimpi, siapa yang tahu bahwa hidup itu hanyalah ilusi? Orang terus mengejar bayangan, memancing, menangkap bayangan, membuat diri sendiri sengsara. Berapa banyak orang yang bahagia karena satu pujian, menderita karena satu celaan, akhirnya mengubah seluruh hidup menjadi pengejaran tanpa akhir. Tetapi ketika kita sadar, kita akan tersenyum dan melepaskan. Ada yang bertanya, mengapa Sang Buddha ketika masih hidup tidak memilih berdebat untuk membela diri dari begitu banyak kritik? Karena beliau memahami bahwa perdebatan hanya menambah kekhawatiran, sedangkan diam adalah kebijaksanaan. Suatu kali ketika difitnah, beliau tetap tenang duduk di sana tanpa bereaksi. Kemudian, murid-murid bertanya, mengapa beliau tidak membela diri? Sang Buddha hanya tersenyum. Jika seseorang membawa hadiah kepada Anda dan Anda tidak menerimanya, maka hadiah itu milik siapa? Kata-kata itu menyadarkan banyak orang. Kata-kata fitnah, jika kita tidak menerimanya, maka itu tidak akan menyakiti kita sama sekali. Oleh karena itu, biarlah, jangan menyalahkan dunia. Orang di dunia ini memiliki pandangan yang terbatas dalam karma mereka sendiri. Terkadang, kita melakukan hal baik, tetapi di mata orang lain menjadi salah. Terkadang kita bersungguh-sungguh, tetapi di hati orang lain berubah menjadi kepalsuan. Jika kita terus berharap orang lain memahami kita dengan benar, kita akan sangat lelah. Lebih baik hidup jujur dengan hati, menjaga hati yang jernih. Adapun apakah orang lain memahami atau tidak, biarkan saja. Sifat manusia memang begitu. Setiap orang memiliki kekurangan, setiap orang memiliki kesalahan. Oleh karena itu, belajarlah berlapang dada dan memaafkan. Tetapi memaafkan bukanlah membiarkan, melainkan agar hati kita merasa lega, marah, benci, dan mengeluh hanya akan menambah beban. Semua itu akan berlalu, hanya karma baik atau buruk yang akan tersisa. Seorang biksu tua pernah berkata, jika ingin mengurangi penderitaan, lepaskanlah kacamata berwarna yang selama ini kita pakai. Orang yang memakai kacamata berwarna akan melihat segala sesuatu dengan warna itu sehingga hati semakin sesat. Ada orang yang melihat hidup dengan kacamata kebencian sehingga melihat siapapun pantas dibenci. Ada orang yang melihat dengan kacamata kecurigaan sehingga melihat siapapun palsu. Jika bisa melepaskan kacamata-kacamata itu, membuka mata dan melihat hidup apa adanya, kita akan melihat segala sesuatu sedang mekar, patut untuk tersenyum. Hidup di dunia ini selama puluhan tahun, barulah kita memahami satu hal. Berbicara itu mudah, yang sulit adalah tahu kapan harus diam. Karena diam bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan batin. Ada saat-saat di mana diam adalah jawaban paling lengkap, adalah cara menjaga kedamaian bagi diri sendiri dan orang lain. Hidup terasa sulit ketika kita terus berusaha memegang. Semua kebahagiaan, kesedihan, kegembiraan, dan penderitaan pada akhirnya hanyalah nuansa hati. Jika hati tenang, pemandangan akan tenang. Jika hati bergerak, pemandangan akan bergerak. Hidup tidak membuat kita menderita. Hanya hati yang melekat yang membuat kita sakit. Suatu hari, seorang biksu muda mengenakan jubah kuning dan memegang mangkuk sedekah, berjalan melewati sebuah jalan kecil menuju pasar di sebuah desa di Jawa Tengah. Pagi cerah, sinar matahari lembut menyinari atap-atap rumah jerami dan pepohonan hijau. Di bahunya tergantung mangkuk batu tua. Di dalamnya masih ada sedikit nasi sisa sarapan. Langkahnya pelan, tatapannya tenang, seolah tidak memedulikan keramaian di sekitarnya. Namun di tengah ketenangan itu,
Beberapa orang jahat di pasar memperhatikan. Mereka memang tidak menyukai para biksu karena menganggap meminta sedekah itu malas, hidup bergantung pada orang lain. Mereka berbisik-bisik, lalu salah satu dari mereka berkata, "Hari ini kita coba lihat apakah biksu ini benar-benar memiliki hati yang suci." Maka, saat biksu itu lewat, segenggam lumpur dari tangan orang itu dilemparkan tepat ke jubah kuningnya. Jubah yang bersih tiba-tiba kotor. Tetesan lumpur basah meluncur ke bawah, meninggalkan noda yang tidak enak dilihat. Orang-orang yang lewat di pasar berhenti. Ada yang tertawa terbahak-bahak, ada yang menggelengkan kepala, ada yang merasa kasihan. Seluruh pasar riuh seperti panggung campuran pujian, celaan, dan keprihatinan. Semua mata tertuju pada biksu muda itu, menunggu reaksi. Mereka ingin melihatnya marah, ingin mendengar keluhan, atau setidaknya satu desahan. Tetapi biksu muda itu hanya dengan lembut meletakkan mangkuknya, mengatupkan kedua tangan ke arah orang yang baru saja melempar lumpur, sedikit menunduk, dan berkata, "Terima kasih telah memberi saya pelajaran." Lalu, tanpa sepatah kata pun celaan, ia mengambil ujung jubahnya yang terkena lumpur, pergi ke sumur terdekat, dengan tenang mencucinya hingga bersih, menjemurnya di bawah sinar matahari, dan melanjutkan perjalanan sedekahnya. Wajahnya tetap damai. Para saksi terdiam. Seorang kakek tua dengan gemetar berkata, "Ternyata orang bisa mengotori tubuh kita, tetapi tidak bisa mengotori hati kita jika kita tidak menyimpan dendam dalam hati." Kata-kata itu menyadarkan banyak orang di pasar. Seluruh keramaian tiba-tiba mereda, seolah ada lonceng tak terlihat yang baru saja berbunyi di dada mereka. Jika kita berada dalam situasi itu, apakah kita bisa menjaga ketenangan seperti biksu muda itu? Ataukah kita akan marah, berdebat, bahkan membalas? Sebab hati manusia biasa seringkali sulit menerima penghinaan. Tetapi justru momen tantangan itulah yang menjadi ujian bagi kedewasaan hati. Segenggam lumpur itu tidak hanya mengotori jubah, tetapi juga merupakan tes apakah hati akan terpengaruh oleh fitnah atau tidak. Orang yang terkena lumpur di jubahnya, tetapi masih tersenyum, berarti orang itu tidak membiarkan lumpur mengotori hatinya. Sedangkan jika kita membiarkan satu celaan membuat kita menderita, bukankah itu sama dengan mengolesi lumpur ke hati kita sendiri? Sang Buddha pernah mengajarkan, jika seseorang memberikan hadiah kepada Anda dan Anda tidak menerimanya, maka hadiah itu tetap milik mereka. Makian, penghinaan, juga seperti hadiah itu. Jika kita menerimanya, berarti kita memeluknya agar mengotori hati kita. Jika kita tidak menerimanya, maka semua itu tetap milik orang lain, tidak menyentuh kedamaian dalam diri kita sama sekali. Biksu muda hari itu memilih untuk tidak menerima hadiah lumpur yang kotor itu, dan karena itu hatinya tetap jernih, tenang seperti permukaan danau. Kisah yang terkesan sederhana itu membuka pelajaran besar bagi kita dalam hidup. Kita sulit menghindari celaan, tindakan tidak adil, tatapan jahat. Jika kita memilih melawan, kita hanya akan semakin melukai diri sendiri. Tetapi jika kita memilih diam, memilih melepaskan, maka semua panah beracun akan jatuh sebelum menyentuh hati kita. Diam pada saat itu bukanlah kepengecutan, melainkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang melihat bahwa reaksi hanya akan memupuk kemarahan, sedangkan melepaskan akan menjaga kedamaian. Segenggam lumpur itu hanya mengotori selembar jubah, tetapi satu kemarahan bisa mengotori seluruh hidup seseorang. Jubah bisa dicuci, tetapi hati, setelah menyimpan dendam, sulit dibersihkan. Biksu muda itu memilih menjaga hati, bukan menjaga jubah. Justru pilihan itulah yang membuatnya tidak hanya menjaga kedamaian bagi dirinya sendiri, tetapi juga menaburkan benih pencerahan dalam hati banyak orang. Cobalah lihat kembali diri kita. Sudah berapa kali kita tidak bisa tidur semalaman karena satu celaan? Sudah berapa kali kita merasa tertusuk oleh satu perkataan tak sengaja yang membuat kita terluka? Semua itu hanya karena kita memeluk hadiah yang dilemparkan orang lain. Kita sendiri yang menerima segenggam lumpur itu ke hati kita, lalu menyiksa diri sendiri. Jika kita belajar cara melepaskan seperti biksu itu, Tahu tersenyum dan berkata, "Terima kasih, saya tidak akan menerimanya." Maka segenggam lumpur itu akan jatuh ke tanah, hanya menyisakan hati yang tenang. Dalam kitab suci ada yang mengatakan, orang bijak diam seperti danau yang jernih. Danau yang jernih tidak akan selamanya keruh, hanya karena seseorang melempar batu. Ia bisa bergejolak,
tetapi kemudian akan tenang kembali. Orang bijak pun demikian. Mungkin sesaat terpengaruh, tetapi kemudian tetap tahu melepaskan, tahu menenangkan diri untuk menjaga kejernihan. Keheningan itu bukanlah melarikan diri, melainkan kekuatan batin seperti gunung tinggi yang kokoh di tengah badai. Ketika kita belajar cara diam di hadapan pujian dan celaan, kita juga belajar cara menguasai hidup kita. Jika kita melekat pada pujian, mudah muncul kesombongan. Jika kita melekat pada celaan, mudah muncul rasa rendah diri. Tetapi jika kita mendengarkan dengan hati yang seimbang, kita akan melihat pujian dan celaan hanyalah gelombang kecil, sedangkan hati kita adalah samudra. Gelombang bisa muncul, tetapi tidak bisa mengeringkan samudra. Kisah biksu muda yang dilempari lumpur hari itu, pada akhirnya, bukan hanya kisah satu orang, melainkan cermin bagi kita semua. Setiap hari kita dilempari lumpur oleh begitu banyak perkataan, tindakan, tatapan dari dunia. Tetapi lumpur itu hanya mengotori jubah, tidak bisa mengotori hati, kecuali jika kita sengaja menahannya. Orang yang bijaksana akan tahu melepaskan jubah yang kotor, mencucinya hingga bersih, lalu melangkah maju dengan hati yang ringan. Orang yang belum bijak akan memeluk jubah yang kotor, sambil menyalahkan orang lain dan menyiksa diri sendiri. Dan begitulah hidup mereka tenggelam dalam kegelapan. Diam adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu tidak terletak pada diam total, melainkan pada tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam. Tahu diam untuk menjaga hati yang tenang, tahu melepaskan agar hati ringan. Siapapun yang bisa melakukannya, orang itu barulah benar-benar kuat di tengah kehidupan. Dalam hidup, sesekali kita berhak marah, karena kemarahan pada dasarnya adalah emosi alami yang pernah dialami siapapun di antara kita. Tetapi, berhak marah tidak berarti kita berhak berbuat jahat. Kemarahan hanyalah api kecil, sedangkan kejahatan adalah ketika api itu berkobar membakar seluruh hutan karakter. Jika kita tidak bisa menguasai emosi kita, maka emosi itu akan menguasai kita, menyeret kita ke jalan yang salah. Orang bijak bukanlah orang yang tidak pernah marah, melainkan orang yang tahu berhenti pada saat yang tepat, tahu membiarkan kemarahan berlalu tanpa mengubahnya menjadi kebencian. Orang bijak zaman dahulu sering berkata, membangun kepercayaan membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi hanya 1 menit kemarahan sudah cukup untuk merusak segalanya. 1 perkataan yang terburu-buru bisa meretakkan hubungan keluarga. 1 tindakan impulsif bisa membuat teman menjauh. 1 menit kesalahan bisa meninggalkan luka yang tak tergantikan. Kepercayaan seperti kaca, bening dan indah, tetapi mudah pecah. Menjaganya membutuhkan kesabaran, kebaikan setiap hari. Tetapi untuk memecahkannya, hanya perlu 1 tindakan kecil di saat kurang bijaksana. Kita tidak bisa memaksa semua orang menyayangi kita. Perasaan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Semua yang bisa kita lakukan hanyalah menjadi seseorang yang bisa disayangi orang lain. Ketika kita hidup dengan baik, tulus, tahu menghormati orang lain, setidaknya kita telah menabur benih cinta di dunia. Adapun apakah benih itu akan tumbuh atau tidak, itu tergantung pada karma dan hati orang lain. Kita menabur sebab, tetapi apakah buahnya matang atau tidak, itu tergantung pada pertemuan kondisi. Oleh karena itu, jangan terlalu berharap pada perasaan siapapun. Hiduplah sedemikian rupa, sehingga siapapun yang pernah bertemu dengan kita merasakan kehangatan. Jangan menghitung berapa banyak yang kita miliki dalam hidup ini, karena harta benda akan hilang, ketenaran akan pudar. Sebaliknya, hitunglah berapa banyak teman sejati yang kita miliki dalam hidup ini. Karena seorang teman sejati lebih berharga daripada 1000 keping emas. Persahabatan sejati tidak diukur dengan jarak, melainkan dengan empati dan pemahaman. Meskipun terpisah ribuan kilometer, hati tetap dekat, cinta pun demikian. Jika itu adalah cinta sejati, ia tidak akan terhalang oleh waktu atau ruang. Ia hanya akan semakin dewasa dan kokoh. Jika ingin hidup bahagia, belajarlah memaafkan. Tetapi memaafkan tidak hanya untuk orang lain, melainkan juga untuk diri sendiri. Seringkali kita menyalahkan orang lain karena telah menyakiti kita, tetapi kita lupa bahwa kita sendiri juga pernah menyakiti diri sendiri. Kesalahan-kesalahan, luka-luka lama, jika kita tidak tahu cara memaafkan diri sendiri, kita akan hidup selamanya dalam siksaan. Memaafkan orang lain untuk melepaskan kebencian, memaafkan diri sendiri untuk melangkah maju dengan lega. Dalam hidup, siapapun pasti pernah merasa jengkel oleh orang lain, dan tidak sedikit kali kita ingin membalas dendam
untuk melampiaskan kemarahan. Tetapi melakukan itu hanya akan membuat kita menjadi versi diri kita yang lebih buruk. Orang yang membalas dendam tidak berbeda dengan minum racun, lalu berharap orang lain mati. Kebencian hanya akan membuat kita semakin lelah. Apapun yang bisa dikesampingkan, biarkan saja. Kemarahan akan mereda, tetapi jika kita terus memendamnya, ia akan menjadi beban. Yang terpenting bukanlah menang atau kalah dalam sesaat, melainkan menjaga ketenangan dalam hati dan kelekatan dalam hubungan jangka panjang. Sebuah persahabatan yang mendalam, hubungan keluarga yang kokoh, jiwa yang damai, itulah harta karun yang berharga. Mereka lebih berharga daripada segala konflik, daripada perkataan persaingan. Sebelum mengucapkan sesuatu, belajarlah bersikap rendah hati, berlatihlah mendengarkan. Karena mendengarkan adalah ekspresi hormat, adalah hadiah yang bisa kita berikan kepada orang yang berhadapan dengan kita. Sebelum mengkritik atau mencela seseorang, lihatlah kembali diri kita sendiri. Orang bijak tidak terburu-buru menyalahkan orang lain, melainkan introspeksi diri untuk melihat apa yang masih kurang dalam diri mereka. Sang Buddha pernah mengajarkan, mengalahkan 1000 tentara tidak lebih baik daripada mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan orang lain hanyalah kemenangan di luar, sedangkan mengalahkan kemarahan dalam hati adalah kemenangan terbesar. Ketika kita menguasai hati, kita tidak akan lagi terbawa arus fitnah. Kita akan tahu tersenyum di hadapan pujian dan celaan, tahu melepaskan di hadapan fitnah, dan tahu menjaga hati kita tetap jernih. Cobalah bayangkan, jika setiap orang bisa menjaga hati yang tenang, tahu memaafkan, tahu menghormati, maka keluarga akan mengurangi pertengkaran, masyarakat akan mengurangi kebencian, dan dunia ini akan mengurangi perang. Semua berawal dari setiap orang yang tahu menguasai emosi dirinya sendiri. Satu kesabaran bisa mencegah badai, satu pelukan maaf bisa menghapus bertahun-tahun kebencian, dan satu senyum tulus bisa membuka pintu kedamaian. Oleh karena itu, berlatihlah hidup lebih lambat. Ketika marah, tarik napas dalam-dalam. Ketika ingin mengucapkan kata-kata yang melukai, berhenti sejenak. Ketika ingin membalas dendam, ingatlah konsekuensinya. Dan ketika melihat orang lain berbuat salah, ingatlah bahwa kita juga pernah seperti itu. Kerendahan hati tidak membuat kita lemah, melainkan membuat kita lebih kuat, karena hanya orang yang cukup kuat, yang berani memaafkan, berani melepaskan, berani menjaga hati mereka, tetap jernih di tengah begitu banyak kegelapan. Dulu di kota, Raja Gaha, Rajgir, ada seorang raja bernama Raja Ajatasattu. Pada awalnya, karena mendengarkan hasutan orang jahat bernama Devadatta, raja telah melakukan banyak dosa. Ia menggulingkan raja ayah, menciptakan banyak karma buruk, lalu berbalik melawan Sang Buddha. Hati raja dipenuhi kemarahan. Tidak ada satu hari pun yang tenang. Meskipun duduk di atas takhta, mengenakan jubah kebesaran, tetapi setiap malam, Raja Ajatasattu selalu dihantui mimpi buruk, selalu merasa takut dan gelisah. Suatu kali penyakit dideritanya, tubuhnya kesakitan, jiwanya semakin tersiksa. Saat itu para menteri menasihati raja untuk menemui Sang Buddha. Awalnya raja ragu, karena berpikir bahwa ia pernah menentang, pernah menabur kebencian, apakah Sang Buddha akan memaafkannya. Tetapi akhirnya, karena dorongan penyesalan, Raja Ajatasattu menemui Sang Buddha. Ketika berdiri di hadapan Sang Bhagava, raja menangis, berlutut dan berkata, "Bhagava, hamba benar-benar telah melakukan banyak dosa. Hamba telah durhaka kepada ayah, telah membiarkan kemarahan, mengaburkan hati, pernah mengikuti orang jahat, dan ingin menyakiti beliau. Hamba pantas dihukum." Tetapi Sang Buddha hanya diam, menatap raja dengan mata penuh kasih sayang. Beliau berkata, "Wahai Baginda, masa lalu telah berlalu, kebencian telah ditabur, maka sekarang Baginda harus melihat dengan jelas untuk mengubahnya. Orang yang tahu menyesal, tahu memperbaiki diri, itulah orang yang sedang menabur benih kebaikan kembali. Jalan pembebasan selalu terbuka bagi siapapun yang dengan tulus kembali. Lepaskan kebencian, hiduplah dengan kasih sayang, maka di masa kini hati Baginda akan tenang." Mendengar perkataan itu, Raja Ajatasattu menangis. Semua kebencian dalam hatinya seolah lenyap. Ia berkata bahwa belum pernah dalam hidupnya ia merasakan kedamaian seperti itu. Sejak itu, Raja mulai melindungi ajaran Buddha, hidup baik, dan menghormati semua orang. Meskipun kita pernah berbuat salah, pernah hidup dalam kebencian,
Asalkan kita tahu berhenti, tahu memaafkan orang lain, dan memaafkan diri sendiri, kita akan menemukan kembali kedamaian. Memaafkan bukanlah melupakan, melainkan membebaskan hati kita dari belenggu kemarahan. Seperti yang pernah diajarkan Sang Buddha, kebencian tidak dapat memadamkan kebencian, hanya cinta kasih yang dapat memadamkan kebencian. Jika kita terus memendam kemarahan, kita seperti orang yang memeluk bara api yang hanya akan membakar diri kita sendiri. Tetapi ketika kita melepaskannya, kita tidak hanya menyelamatkan orang lain, tetapi juga menyelamatkan diri kita sendiri. Memaafkan adalah hadiah yang kita berikan, tetapi orang yang pertama kali mendapatkan manfaatnya adalah kita, karena hati kita akan menjadi ringan dan lega. Mungkin banyak di antara kita yang akan bertanya, lalu bagaimana dalam kehidupan kita sendiri? Kita mungkin bukan raja yang berkuasa, tetapi setiap orang sedikit banyak menyimpan luka di hati akibat perkataan atau tindakan orang terkasih. Kadang-kadang itu adalah celaan yang tidak adil dari orang tua, kadang-kadang adalah pengkhianatan dalam persahabatan, juga kadang-kadang adalah retakan dalam cinta dan pernikahan. Setiap kali mengingatnya, kita merasa hati kita sakit, kebencian muncul, dan kita berjanji pada diri sendiri, aku tidak akan pernah memaafkan. Tetapi coba tanyakan, ketika kita terus memendam kebencian itu, siapa yang lebih menderita, kita atau orang itu? Jika melihat lebih dalam, kita akan melihat kebencian seperti batu berat yang terus kita bawa di dada. Orang lain mungkin sudah lupa, mungkin sudah pergi jauh, tetapi kita sendiri masih terikat pada masa lalu. Memaafkan bukanlah membenarkan kesalahan, juga tidak berarti menyetujui perbuatan salah, melainkan membebaskan diri sendiri. Ketika kita memaafkan, kita memberi diri kita kesempatan untuk bernapas lega, untuk tersenyum. Dalam keluarga, memaafkan adalah fondasi untuk menjaga kebahagiaan. Orang tua mungkin pernah tanpa sengaja menyakiti, anak-anak juga bisa membuat orang tua bersedih. Tetapi jika terus memendam celaan, keluarga tidak berbeda dengan neraka. Hanya ketika satu orang tahu melepaskan dan berkata, mari kita mulai lagi, barulah rumah kembali hangat. Dalam persahabatan pun demikian, ada orang yang dulunya sangat dekat tetapi hanya karena salah paham kecil menjadi jauh. Jika kita cukup rendah hati untuk menerima kesalahan diri sendiri, jika kita cukup lapang dada untuk mengabaikan kesalahan teman, maka tali persahabatan bisa terjalin kembali. Seorang teman sejati dalam hidup lebih berharga daripada 1000 pujian dari dunia. Dalam cinta, memaafkan bahkan lebih penting. Tidak ada cinta yang hanya manis, ada kemarahan, ada konflik, bahkan ada luka. Jika setiap kali seperti itu kita ingin membalas dendam, ingin bersaing, maka cinta cepat atau lambat akan habis. Tetapi jika kita tahu memaafkan, tahu melihat orang lain dengan mata empati, tahu bahwa setiap orang memiliki kelemahan, maka cinta akan tumbuh dewasa dan kokoh. Dan ada satu hal yang sangat penting, memaafkan diri sendiri. Banyak orang pandai memaafkan orang lain, tetapi tidak tahu memaafkan diri sendiri. Kita terus menyiksa diri, menyalahkan diri, menenggelamkan diri dalam rasa bersalah. Tetapi Sang Buddha mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Kesalahan hanyalah pelajaran. Asalkan kita tahu bangkit, tahu tidak mengulanginya, maka kita telah melangkah di jalan transformasi. Memaafkan diri sendiri untuk terus melangkah maju dengan hati yang ringan. Dalam hidup, siapapun pasti pernah sesaat tidak bisa mengendalikan diri. Kita bisa marah ketika disalahpahami, bisa sedih ketika diremehkan, bisa merasa hati kita bodoh hanya karena satu perkataan tak sengaja. Emosi datang tiba-tiba, seperti hujan badai, tidak ada yang memberitahu sebelumnya. Tetapi perbedaannya terletak pada orang yang bijak, tahu melindungi diri, tahu mundur, sedangkan orang bodoh membiarkan dirinya terbawa arus. Oleh karena itu ada pepatah, marah adalah insting, menguasai emosi adalah kemampuan. Sebenarnya, siapapun di antara kita bisa marah, bisa kesal, bisa mengucapkan kata-kata yang melukai. Tetapi perbedaan antara orang dewasa dan orang yang belum dewasa tidak terletak pada apakah mereka marah atau tidak, melainkan pada apakah mereka tahu berhenti, tahu bernapas, tahu memilih cara mengungkapkan emosi. Satu pukulan meja, satu kata berat, satu tatapan penuh kebencian. Semua itu bisa menghancurkan suasana damai dalam keluarga, bisa membuat hubungan hancur dalam sekejap,
Jika Anda tidak bisa menguasai emosi Anda akan menjadi budak emosi itu sendiri. Ketika kemarahan muncul, emosi seperti kuda liar, semakin dibiarkan, semakin menyeret kita berlari sembarangan, membuat kita mengucapkan kata-kata yang kemudian kita sesali. Orang sering salah mengira bahwa mengatakan semuanya, mengungkapkan semuanya adalah kejujuran, tetapi sebenarnya itu hanyalah kurangnya kontrol. Orang yang bijak, mereka tidak menelan kemarahan, tetapi juga tidak melepaskannya secara sembarangan. Mereka memilih cara melihat lebih dalam, mengenali, memeluk emosi untuk mengubahnya. Kesalahan terbesar banyak orang adalah membawa bagian terburuk dari diri mereka ke rumah. Di masyarakat, kita bisa tersenyum paksa, bisa bersabar, tetapi dengan orang terkasih kita, justru mudah melepaskan diri, mudah melampiaskan semua kelelahan dan kekesalan. Oleh karena itu, banyak keluarga hancur, bukan karena kekurangan makanan atau pakaian, melainkan karena kata-kata dingin, sikap cemberut, dan kemarahan yang tidak beralasan. Kita lupa bahwa orang terkasih pantas menerima kelembutan terbaik, kesabaran terbaik dari kita, bukan emosi negatif terburuk. Wajah yang muram, tatapan yang berat, perkataan yang kurang baik, semua itu membuat orang lain merasa jijik dan menjauh. Oleh karena itu, mengendalikan emosi bukanlah berpura-pura bahagia, melainkan tahu menjaga hati yang seimbang, tahu untuk tidak membiarkan badai dalam hati menyeret kebahagiaan di sekitar. Orang yang tidak dapat mengendalikan suasana hatinya, meskipun memiliki seluruh dunia di tangannya, cepat atau lambat akan kehilangan segalanya. Karena kekayaan, kedudukan, ketenaran, semua itu tidak dapat menggantikan. Sekali hati orang terkasih hancur karena kata-kata pahit yang pernah kita ucapkan, satu kata yang baik bisa menghangatkan seluruh musim dingin. Satu kalimat yang tidak baik bisa membuat seluruh bulan Juni terasa dingin. Dulu seorang raja pernah bertanya kepada seorang biksu Zen, "Baginda, seberapa besar kekuatan perkataan?" Biksu itu hanya tersenyum, mengambil sebongkah bara merah, meletakkannya di atas meja, lalu ia mencoba meletakkan tangannya di atasnya sebentar saja. Baginda akan merasakan panasnya menyebar ke seluruh tubuh. Perkataan yang pemarah juga begitu. Hanya satu kalimat saja sudah cukup membakar hati orang. Lalu biksu itu mengambil semangkuk air dingin dan memberikannya kepada raja, menyuruhnya minum. Baginda akan merasakan kesejukan di seluruh jiwa. Perkataan yang lembut juga begitu. Hanya satu kalimat saja bisa meredakan banyak kebencian. Anda mungkin tidak akan pernah tahu seberapa besar satu perkataan yang terucap tanpa sengaja di saat marah telah melukai orang terkasih Anda. Ada orang yang di luar diam tetapi di dalam hatinya sudah retak. Ada anak-anak yang membawa luka dari satu celaan orang tua hingga dewasa. Ada pasangan suami istri yang tidak lagi melihat satu sama lain seperti dulu hanya karena satu kali salah bicara saat marah. Semakin dewasa, semakin harus belajar berlapang dada dan mengendalikan emosi. Berlapang dada bukanlah mengabaikan orang lain tanpa syarat, melainkan memberi diri sendiri kesempatan untuk menjaga kedamaian. Mengendalikan emosi bukanlah memaksakan diri, melainkan belajar mendengarkan, belajar bernapas, belajar memilih waktu yang tepat untuk berbicara. Terkadang hanya dengan diam beberapa menit, kita sudah menghindari perdebatan sengit. Hanya dengan menunggu emosi mereda, kita sudah menyelamatkan satu hubungan dari keretakan. Orang yang memperbaiki karakter Anda adalah orang yang menyayangi Anda. Orang yang menahan karakter Anda adalah orang yang mencintai Anda. Tetapi jika Anda terus membiarkan emosi memimpin, suatu hari nanti bahkan orang yang paling menyayangi Anda pun tidak bisa lagi menahan. Cinta atau hubungan keluarga tidaklah tak terbatas. Ia juga perlu dirawat, dipupuk dengan kelembutan, dengan kesabaran. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menguasai emosi? Pertama, belajarlah mengenali. Ketika kemarahan muncul, sebutkan namanya. Ini kemarahan. Hanya dengan mengenali saja, kemarahan sudah berkurang separuh kekuatannya.